Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KM97 Channel, berikut adalah nama-nama istri dari Sunan Gunung Jati. Yang pertama adalah Nyi Gedeng Babatan. Setelah selesai belajar, sang guru Pangeran Makdum menyuruh Sunan Gunung Jati untuk pergi ke arah barat. Di sana beliau harus menemui Gedeng Babatan alias Maulana Huda untuk memperdalam agama Islam bersamanya. Setiba di Banten, Sunan Gunung Jati menemukan Maulana Huda sedang dirundung keresahan, yaitu musibah kekeringan yang menimpa Banten selama beberapa waktu dan telah menghancurkan pertanian rakyat. Kemudian Sunan Gunung Jati membantu permasalahan tersebut, sehingga Maulana Huda sangat senang karena melihat tanahnya kembali subur. Beliau pun menerima Sunan Gunung Jati untuk bersedia mengajarinya. Dalam prosesnya belajar, Sunan Gunung Jati lalu dijodohkan dengan putri Maulana Huda, yaitu Nyi Gedeng Babatan. Namun sayang, pernikahannya ini tidak menghasilkan keturunan. Istri kedua yaitu Nyi Rara Jati. Setelah kembali dari Banten, Sunan Gunung Jati mulai menyebarkan Islam di Cirebon dan sekitarnya. Beliau kemudian bertemu dengan Syekh Dato Kafi yang dikenal sebagai Syekh Nurjati, salah seorang penyebar Islam pertama di Cirebon. Kemudian keduanya saling belajar dan sama-sama menyebarkan ajaran Islam di Tatar Sunda. Sunan Gunung Jati dikenalkan oleh Syekh Nurjati kepada putrinya, yaitu Nyi Rara Api atau Nyi Rara Jati. Keduanya pun berjodoh, dan dari hasil pernikahannya ini, beliau dikaruniai dua orang putra, yaitu Pangeran Jayakalana dan Pangeran Bratakalana. Kemudian istri berikutnya adalah Nyi Mas Pakungwati. Pernikahan Sunan Gunung Jati selanjutnya dianggap sebagai perjodohan yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Cirebon dan Priangan. Pada tahun 1479, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaannya kepada Sunan Gunung Jati. Saat itu, Sunan Gunung Jati telah resmi menikah dengan putri Pangeran Cakrabuana, yaitu Nyi Mas Pakungwati. Setelah mendapatkan kedudukan sebagai penguasa Cirebon, Sunan Gunung Jati segera merubah bentuk pemerintahannya menjadi kerajaan Islam. Selama pernikahannya dengan Nyi Mas Pakungwati, Sunan Gunung Jati diangkat sebagai wali oleh Dewan Wali untuk menggantikan Sunan Ampel yang telah wafat. Kemudian istri berikutnya adalah Nyi Tepasari atau Rara Tepasan. Perjodohannya kali ini banyak disebut sebagai proses legitimasi dan persebaran Islam ke seluruh wilayah yang lebih meluas. Dari pernikahannya ini, Sunan Gunung Jati dikaruniai dua orang anak, yaitu Ratu Ayu dan Pangeran Pasarean, yang kelak menurunkan raja-raja Cirebon di kemudian hari. Sunan Gunung Jati ini bertemu dengan Rara Tepasan, yaitu di akhir abad ke-15, masa kekuasaan Majapahit dipegang oleh Raja Singawikrama Wardana. Kemudian istri berikutnya adalah Nyi Kawung Anten. Asal-usul Nyi Kawung Anten masih menjadi perdebatan. Sebagian peneliti menyebut jika istri Sunan Gunung Jati ini adalah adik Bupati Banten saat itu. Namun literatur lain menyebut jika beliau adalah cucu Raja Pakuan, adik dari Prabu Mandi Petak atau Dipati Cangkuang. Pertemuan Sunan Gunung Jati dengan Nyi Kawung Anten terjadi dalam kondisi yang unik. Ketika mereka sedang berjalan-jalan ke Pakuan, Sunan Gunung Jati menemukan sebuah istana yang terlihat telah ditinggalkan oleh penghuninya. Saat sedang menyusuri setiap ruang di dalam istana tersebut, Sunan Gunung Jati menemukan sosok perempuan. Singkat cerita, mereka pun berjodoh. Dan dari pernikahannya ini terlahirlah Ratu Winahun dan Pangeran Sebaginggin. Kelak keturunan Sunan Gunung Jati ini menjadi bupati di Banten. Kemudian istri berikutnya adalah Sarifah Baghdadi.
dan Ong Tien Nio. Dalam Babat Cirebon menceritakan bahwa ada 3 tokoh penting dari Arab yang menyebarkan Islam di Cirebon, yaitu Sarip Abdurrahman, Sarip Abdurrahim, dan Saripah Baghdad. Mereka adalah saudara kandung, putra dan putri dari Sultan Baghdad. Mereka diperintah untuk berlayar ke Pulau Jawa oleh sang ayah. Di Cirebon ketiganya berguru kepada Syekh Nurjati dan diperkenalkan dengan Pangeran Cakrabuana, pendiri Cirebon. Kedua Sultan Baghdad kemudian mendirikan masjid masing-masing sebagai basis penyebaran ajaran Islam mereka. Sementara itu, saudara penumpuan mereka, yaitu Sarifah Baghdadi, menikah dengan Sunan Gunung Jati. Ia pun turut membantu penyebaran agama Islam bersama saudara dan suaminya. Sementara itu, pernikahan Sunan Gunung Jati dengan putri keturunan Tiongkok, yaitu Ong Tien Nio, tidak banyak terekam. Para peneliti lebih banyak menduga jika pernikahan itu terjadi saat pemerintah Cirebon melakukan hubungan dagang dengan orang-orang Tionghoa. Pertemuan keduanya terjadi di Tiongkok saat Sunan Gunung Jati melewat ke sana. Namun pernikahannya terjadi di Jawa. Untuk menjaga hubungan baik dengan mereka, sekaligus menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat asing tersebut, Sunan Gunung Jati menikahi Ong Tien Nio. Pengaruh Tiongkok sendiri sebenarnya sangat kental terasa di Cirebon. Banyak bangunan masjid yang dipenuhi oleh ornamen Tiongkok, seperti keramik, piring, dan kerajinan khas Tiongkok lainnya. Hal itu cukup memperkuat bukti bahwa adanya hubungan yang kuat antara Sunan Gunung Jati dengan etnis Tionghoa. Para sahabat, demikianlah tadi beberapa nama istri dari Sunan Gunung Jati. Semoga bermanfaat dan semoga berguna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.